tasihhu fi khamsin, sah bermakmumnya di dalam 5 perkara ini, sedangkan sisanya nanti tidak sah, yaitu di dalam 4 perkara nanti tidak sah. Yang pertama apa? Qudwatu rajulin birajulin, bermakmumnya seorang laki-laki kepada orang laki-laki lain. Jadi di sini seperti yang kita lakukan barusan, jadi ada makmumnya, kemudian ada imamnya, laki-laki, seperti itu ya. Saya laki-laki dengan meyakinkan ya. Nah, karena sudah punya anak malah. Nah, berarti asli kayak gitu. Jadi di sini laki-lakinya asli, Mas. Bukan perempuan yang kemudian dia melakukan operasi plastik misalnya. Lalu dia mirip sama laki-laki, bahkan KTP-nya berganti dengan laki-laki. Ada nggak yang seperti ini? Ada, bahkan di Thailand itu sangat banyak orang yang berganti kelamin dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Seperti itu. Di KTP-nya juga jenis kelamin laki-laki, padahal dia lahir dalam keadaan perempuan. Gimana kalau misalkan dia masuk Islam misalnya, terus kemudian menjadi imam, makmumnya laki-laki asli, laki-laki tulen, bagaimana? Ya jelas itu tidak sah. Kalau nggak tahu bagaimana? Ya namanya nggak tahu, makmumnya tidak tahu. Ya tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu, di mana ketidaktahuannya itu memang murni, memang benar-benar nggak tahu. Jadi intinya makmumnya laki-laki kepada laki-laki itu adalah sahih. Makmumnya itu sahih. Kalau anak kecil bagaimana? Ya kan? Nah, di sana ada dipilah. Kalau sekiranya anak kecilnya itu belum tamyiz. Beritahu belum tamyiz. Tamyiz itu belum bisa makan sendiri, ya kan? Terus belum bisa cebok sendiri, belum bisa bersihkan air kencing, bersihkan buang air besar, itu belum bisa. Nah, belum bisa pakai pakaian sendiri, belum tamyiz. Anak kecil agak seperti anak saya, seperti Muhammad, itu belum tamyiz. Ada kotoran ayam malah diambil, gitu kan? Namanya belum tamyiz, nggak tahu apa-apa. Cuman dia tahu gerakan-gerakan sholat sebab niru. Muhammad kan tahu ya, kadang sujud, kadang ruku gitu kan. Terus kita bermakmum sama dia, gimana kira-kira sholatnya? Ya tidak sah. Tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang anak ya, dia belum balik Mas. Belum, kalau secara umur belum 15 tahun. Antum sudah berapa tahun? 15 tahun. Nah, di bawahnya itu antum berapa? 19. Nah, di bawahnya, pokoknya di bawahnya 15 tahun kalau orang baliknya menggunakan umur. Kalau menggunakan mimpi basah kan lain lagi. Jadi intinya dia umurnya di bawah balik. Jadi dia belum balik. Cuman dia sudah tamyiz. Dia sudah hafal berapa juz malah dalam Al-Qur'an. Ya kan? Syarat-syaratnya sholat, wudunya juga betul. Ya, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram misalnya, bacaannya betul. Kemudian ketika sujud, ruku dan sebagainya itu sudah betul. Ngomongnya juga dengan orang nyambung gitu kan. Nah, gimana kalau kita makmum sama orang ini? Seperti misalkan Abdullah ya, itu umur berapa sekarang? Sekitar 10 mungkin. Gitu ya. Dia sudah hafal Quran. Bagaimana berdiri di dalam sholat dengan betul, ruku dengan betul, sujud dengan betul. Ya, bermakmum kepada orang begini gimana? Sah. Karena dia sudah tamyiz. Apalagi sudah bisa baca Al-Quran dan bahkan hafal Al-Quran. Nah, jelas itu sah. Jadi laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Jadi derajatnya imam itu kaidahnya harus lebih tinggi dari makmum. Jadi di sini bukan tinggi badannya, jadi kualitasnya. Tapi bisa juga ya kalau misalkan kualitas bacaannya biasa, yang bermakmum bacaannya sangat bagus, makmum kepada orang yang bacaan biasa ya sah juga. Tapi di sini yang dimaksud lebih tinggi adalah misalkan laki-laki dengan perempuan gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa qudwatu imra'atin birajulin, bermakmumnya seorang wanita kepada orang laki-laki. Jadi ada wanita ya bermakmum kepada laki-laki. Laki-laki menjadi imam, wanitanya menjadi makmum. Gimana salatnya? Sah.
sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama di masjid, ya kan, antara suami dengan istrinya itu sah seperti itu. Tapi kalau kebalikannya, misalkan wanitanya yang menjadi imam, maka itu tidaklah sah. Kenapa? Karena derajat wanita secara kemanusiaan, secara kodratnya memang lebih rendah dari laki-laki. Tapi tetap yang lebih baik di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, laki-laki ataupun perempuan. Ini yang kedua. Yang ketiga, qudwatu khunsa birajulin. Bermakmumnya bencong kepada laki-laki. Ya, bencong atau bencong. Dia itu banci. Dia itu mempunyai dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Sementara bencong yang ada ini, yang ada di rel kereta api, yang ada di mana itu, terminal, yang ada di alun-alun misalnya ya, yang ngamen-ngamen gitu biasanya, itu laki-laki, Mas. Dia kalau misalkan jadi imam, kemudian kita bermakmum, misalnya ini contoh, dia sholat misalnya, tapi dia banci, ngomongnya kayak perempuan. Cuman bancinya dia hanya punya satu alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki. Gimana kalau kita bermakmum dengan orang itu? Sah atau tidak? Sah. Karena dia memang laki-laki, hanya bertingkah perempuan, hanya bergaya-gaya perempuan. Ya kan? Kalau hakikat dirinya ya laki-laki seperti itu. Itu ya. Nah, walaupun dia operasi plastik dan berganti nama dengan nama perempuan. Ya, kalau dulu misalnya namanya Rano, ya kan, sekarang jadi Rini misalnya, ya kan. Dulu Soeharto, sekarang jadi Soeharti gitu ya. Nah, itu yang penting makmumnya bencong kepada laki-laki itu sah. Jadi dia punya dua alat kelamin, Mas. Alat kelamin perempuan ada, alat kelamin laki-laki juga ada. Apakah ini pernah terjadi? Pernah terjadi. Akan tetapi sangat jarang sekali. Kalau kita umpamakan itu 1001. Jadi dari 1000 manusia itu hanya ada satu kasus, satu kejadian. Atau 1.000.001. Satu dari 1.000.000 manusia adalah bencong itu tadi. Tapi itu pun dulu. Makanya kemudian ada pembahasan dalam fikih bencong ini ya karena memang pernah terjadi sehingga dimasukkanlah pembahasan ini. Gimana kalau bencong menjadi imam seorang laki-laki? Ya nggak bisa. Bencong dengan artian fikih ya sesuai dengan pengertian ulama fikih. Ya kalau bencongnya sekarang maka sah karena hakikatnya mereka adalah perempuan. Walaupun dia suntik dadanya kemudian muncul namanya payudara. Ya kan? Tetap saja dia laki-laki. Karena memang hakikatnya laki-laki. Nah, walaupun nanti operasi operasi suara sehingga nanti suaranya jadi suara perempuan, tapi hakikatnya memang laki-laki. Ya sah kalau misalkan jadi imam. Nah, cuman hal ini tentu akan mengganggu ya. Akan mengganggu tentunya. Kita bermakmum sama orang yang apa ya? Dia bertingkah laku sebagaimana perempuan. Antum merasa nyaman tidak? Kita berkawan saja dengan orang yang punya tingkah seperti itu merasa tidak enak gitu kan? Apalagi dia akan menjadi imam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Ya jelas tidak nyaman. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, qudwatu mra'atin bi khunsa. Bermakmumnya perempuan dengan bencong. Jadi ada bencong dengan pengertian ilmu fikih, dia punya dua alat kelamin ya, laki-laki dengan perempuan, lalu dia bermakmum, menjadi imam dan makmumnya wanita semuanya, perempuan semua. Gitu ya. Maka itu sah. Kenapa? Kemudian sah karena khunsa ini kan mempunyai sifat laki-laki yang jelas lebih tinggi dari perempuan secara manusiawinya, kemudian mempunyai sifat perempuan, di mana itu sejajar,
Sedangkan kaidahnya itu yang lebih tinggi jadi imam atau yang sejajar. Tidak boleh yang lebih rendah yang menjadi imam. Dan yang kelima adalah qudwatu mra'atin bimra'atin, bermakmumnya wanita dengan wanita. Jadi misalkan ada pondok pesantren putri. Ya, pondok putri itu yang mondok perempuan semuanya. Ada kan? Banyak kan mahasiswi di tempat perempuan semuanya. Kemudian jadi imam satu. Ya kan? Maka itu boleh. Bahkan sah, dan itu memang yang terjadi di antara kita yang telah kita ketahui bersama. Nah, sekarang watabtulu fi arba'in, dan sholat bermakmum ya, bermakmum di dalam sholat, makmumnya nanti akan menjadi batal fi arba'in, di dalam 4 perkara. Jadi ada 4 keadaan ini di mana kalau dilakukan maka nanti berjamaahnya menjadi jamaah yang fasidah, jamaah yang batal. Yang pertama, qudwatu rajulin bimra'atin, bermakmumnya laki-laki dengan perempuan. Jadi ada orang laki-laki seperti kita, terus ada wanita sholat di sini. Walaupun itu ibu kita misalnya, atau kakak perempuan kita, lalu sholat. Dia alim sekali, alimah, ahli dalam keilmuan, ahli fikih. Karena banyak perempuan yang ahli fikih. Bahkan ulama-ulama kita banyak yang perempuan, nulis kitab besar-besar, ada diantaranya perempuan. Ya kan? Kalau yang kontemporer sekarang itu ada Dokturah Aisyah namanya. Itu menulis tulisan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Di antaranya Sirah Nabawiyah. Apalagi tentang ummahatul mukminin. Jadi ditulis tentang Aisyah sendiri, ya kan, namanya cocok Aisyah, dan juga istri Nabi yang lain. Nah, itu alim sekali. Atau guru kita perempuan misalnya. Terus kemudian kita bermakmum. Gimana kira-kira makmumnya kita? Ya tidak sah. Ya kan? Karena tidak sejajar, ya, atau tidak lebih tinggi. Walaupun secara keilmuan lebih tinggi, kedekatan kepada Allah lebih dekat. Tapi ini kan secara kemanusiaan. Ya kan, manusiawinya itu jelas laki-laki lebih tinggi memang daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah memang lebih unggul lah secara kemanusiaannya gitu. Tapi kalau kedekatan pada Allah ya tergantung ketakwaan. Apakah ada seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan? Yang kita ketahui ada? Ada, Mas. Di Amerika. Jadi di Amerika itu ada penyimpangan sebagian kaum muslimin ya. Jadi Islamnya betul, Islam ini nggak ada yang berbeda, satu semua kaum musliminnya ini. Jadi di sana liberalisme. Yang menjadi aminnya, yang menjadi imamnya adalah perempuan. Siapa namanya? Lia Aminuddin. Bisa dicek itu. Jadi ada di Amerika itu Lia Aminuddin, dia menjadi imam ketika sholat, dan juga bahkan sholat Jumat ataupun hari raya. Dia yang menjadi imamnya, kemudian dia menjadi khatibnya. Gimana sholatnya? Sholatnya jelas tidak sah. Makmumnya campur baur, Mas. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Dalam satu baris shaf itu. Ada perempuan, laki-laki, hancur pokoknya sudah. Nah ini gimana? Ajaran dari mana? Menurut mereka, Islam itu kan setara ya. Jadi tidak dibeda-bedakan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Menyampaikan dalil, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya kan? Terus kemudian dalil ini, dalil dan sebagainya. Akan tapi dalilnya kan tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam masalah ini. Kenapa? Karena faktanya Rasulullah tidak pernah bermakmum kepada perempuan. Tidak pernah bermakmum kepada Sayyidah Aisyah misalnya. Bahkan Sayyidah Aisyah yang bermakmum pada beliau. Dilanjutkan setelah itu dengan generasi sahabat. Sayyidina Umar, ya kan, tidak pernah bermakmum kepada siapa namanya? Sayyidah Aisyah misalkan sebagai istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Atau kemudian dilanjut setelahnya yaitu tabi'in. Enggak ada seorang tabi'in pun laki-laki yang bermakmum kepada misalkan Sayyidah Aisyah. Misalkan kepada siapa? Sofia, atau kepada Hafsah misalnya, Hafsah binti Umar. Enggak ada satu riwayat pun. Ya kan?
Nah, berarti ini kan sudah menyimpang dari ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gimana sholatnya? Seperti tidak sholat. Ya nggak sah. Seperti tidak sholat, nggak sah. Selain itu memang ada dalilnya bahwa itu tidak boleh, yaitu laki-laki bermakmum pada wanita. Selain itu kita tidak akan khusyuk juga gitu kan. Laki-laki yang di belakangnya tidak khusyuk juga, Mas. Dia akan merasa terganggu, apalagi menggunakan pakaian-pakaian tertentu sehingga merangsang syahwat yang makmumnya yang laki-laki. Secara manusiawi saja itu kan tidak bagus lah gitu, tidak masuk di akal gitu. Makanya harus laki-laki. Kalau perempuan menjadi imam dan makmumnya adalah laki-laki maka tidak boleh. Dalam sebuah dalam sebuah khabar disebutkan la tu'ammin imra'atun rajulan. Jadi la tu'ammin, jangan menjadikan wanita itu menjadi imam rajulan terhadap seorang laki-laki. Jadi laki-lakinya itu jangan menjadi makmum wanita tadi. Nggak boleh karena tidak sah. Itu yang lanjut yang pertama. Terus kemudian ini dia khuntha. Wa qudwatu rajulin bi khuntha, dan bermakmumnya laki-laki kepada bencong. Gitu ya. Bencong yang dalam pengertian ulama fikih, di mana memang mempunyai dua alat kelamin yang sama-sama berfungsi. Kalau misalkan bencong yang ada sebagaimana tadi kita bahas, itu sah-sah saja karena mereka aslinya memang laki-laki. Nah, ya gayanya saja suara perempuan, nanti kalau marah, woi gitu nanti itu. Woi, kusut woi. Keluar lagi lakinya itu. Lanjut. Banyak ya sekarang ya. Ini laki-laki kemudian berpenampilan perempuan, bahkan ada yang operasi plastik. Ya, operasi plastik sehingga memang mirip dengan wanita, suaranya juga operasi, bahkan juga alat kelaminnya juga operasi. Banyak, bahkan ada yang jadi artis. Ya kan? Banyak sekali, apalagi di Thailand memang tempatnya itu. Ya kan? Sampai-sampai di negara Thailand itu kan wajib militer bagi rakyatnya itu kan, sehingga akhirnya yang bencong-bencong ini didata juga untuk jadi tentara kayak gitu kan. Ya memang laki-laki aslinya gitu. Nah, ya lanjut. Qudwatu rajulin bi khuntha wa qudwatu khuntha bi imra'atin. Jadi kalau ada bencong yang punya dua alat kelamin itu bermakmum pada wanita, itu enggak sah. Yang sah itu adalah wanita yang bermakmum kepada mereka. Karena derajatnya lebih tinggi yang khuntha tadi itu. Ya, karena ada sifat lelakinya. Itu yang membuatnya lebih tinggi. Lanjut. Dan yang terakhir, bencong makmum kepada bencong itu enggak sah. Jadi misalkan ini satu perumpamaan saja ya, apabila terjadi. Jadi ada bencong mempunyai dua alat kelamin yang berfungsi. Itu ada dua orang. Atau ada tiga orang atau lebih. Lah, yang satu jadi imam, satunya jadi makmum. Nah, maka sholat dua-duanya tuh nggak sah. Loh, kok bisa begitu? Ini kan sama aja dengan laki-laki makmum pada laki-laki, perempuan makmum pada perempuan, bencong makmum pada bencong. Kenapa kok yang sah itu laki dengan perempuan saja, sementara yang bencong tadi nggak sah? Begini Mas, kalau misalkan sudah kita analogikan begini, imam bencong, makmum bencong. Sekarang di rakaat pertama sifat lelakinya ada, ya kan? Kalau makmumnya sifat misalkan perempuannya ada, ya kan? Laki-laki makmumnya perempuan, kan analoginya gitu. Sifat laki-laki, sifat perempuan, sah. Terus kemudian di rakaat kedua sifatnya yang imam ini sifat laki-lakinya hilang. Tiba-tiba dia baca alhamdulillahnya suara perempuan gitu misalnya. Ya kan? Maka muncullah dia
sifat perempuan, berarti dihukumi perempuan. Ternyata di rakaat kedua makmumnya yang memang bencong juga, sifat laki-lakinya keluar amin kayak gitu kan. Padahal tadi amin gitu. Ya kan? Sifat laki-lakinya keluar lah, berarti perempuan, makmumnya laki-laki, berarti nggak sah. Nah, untuk menghindari kejadian semacam ini, makanya kemudian tidak sah kalau misalkan bermakmum antara dua bencong atau lebih itu. Ini misalkan ada bencong dengan pengertian sesungguhnya. Kalau bencong yang ada itu ya itu sah, itu laki-laki. Begitu ya. Nah, lanjut. Kalau di Vietnam ada nggak yang bencongnya itu? Nah, ada. Tapi bencong dengan artian ya laki-laki sebenarnya ya, bukan yang punya dua alat kelamin. Nah, iya di sini juga kayak gitu, nggak ada yang punya dua alat kelamin di Indonesia ini. Kalaupun ada, ya karena kita aja nggak tahu. Itu pun mungkin satu atau satu aja mungkin, ya kan? Banyak seperti itu. Nah, nggak harus di Indonesia, di mana-mana kayak gitu. Nah, paham ya? Ya.